Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Beginilah firman-Nya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih mengingat tema minggu kita pada hari Minggu yang baru saja kita lewati, yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis. Tema minggu kita yaitu memelihara kesatuan roh. Tentu kita menjalani minggu ini dalam rangka bagaimana kita sebagai sesama umat yang percaya secara bersama-sama memelihara pentingnya kesatuan kita, yaitu kesatuan di dalam Roh Allah. Usaha untuk memelihara kesatuan menuntut kesabaran, ketekunan, dan hikmat supaya kita benar-benar berhasil baik memelihara kesatuan kita sebagai sesama umat yang diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita tentu kita berdampingan, berjalan bersama-sama dengan sesama kita manusia, baik yang seiman dengan kita maupun yang berbeda iman kepercayaannya kepada kita. Saudaraku, hal penting yang harus kita ketahui dan kita imani bahwa sekalipun kita berjalan bersama-sama di dunia yang fana ini, ada satu garis yang tentu membedakan kita antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Nah, disinilah dibutuhkan keyakinan kita atas kebenaran firman Tuhan, yaitu jika kita sebagaimana digambarkan melalui nats renungan kita hari ini, yaitu orang-orang yang berhikmat, yang menggunakan matanya untuk melihat dan kemudian menentukan jalan mana yang akan dia lalui. Sebagai sesama umat yang diselamatkan oleh Allah, kita orang percaya harus benar-benar menjalani hidup ini dengan penuh hikmat bijaksana. Dan tentu kita harus tahu dari mana kita memperoleh hikmat itu. Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 menyatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Dan oleh Allah, Yesus Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskannya dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Karena itu saudaraku, hiduplah dengan taat dan setia kepada Yesus Kristus, sebab hanya dengan demikianlah kita akan mampu menjalani hidup kita di dalam hikmat bijaksana. Hanya di dalam Yesus Kristuslah
kita dapat sehati sepikir sebagai satu kesatuan di dalam roh, dan kemudian kita berpengharapan untuk memasuki kehidupan yang kekal. Dalam ayat hari ini dikatakan mata orang berhikmat ada di kepalanya. Memang tentulah kita tahu tidak ada mata yang letaknya di luar kepala. Dan tentulah kita tahu mata berfungsi untuk melihat jalan, dan kita harus percaya mata kita sebagai orang berhikmat juga akan memampukan kita untuk melihat mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar, dan untuk melihat yang dapat mencelakakan, yang kemudian akan mengajar kita untuk menghindarinya. Sebab sebagai manusia yang hidup di dalam kelemahan, hidup kita sangat dekat dengan godaan-godaan yang boleh saja muncul melalui pikiran kita. Sebagaimana Daud yang akhirnya dia jatuh ke dalam perzinahan dan kemudian melakukan pembunuhan. Orang bodoh punya mata tetapi tidak melihat, sehingga mereka berjalan di dalam kegelapan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan tentulah dia tidak mampu berjalan menuju tujuan yang pasti, sehingga mereka akan celaka. Selanjutnya dikatakan nasib yang sama menimpa orang berhikmat dan orang bodoh. Tetapi apakah yang menimpa mereka? Di manakah akhir perjalanan hidup orang bodoh? Yaitu kematian yang kekal. Maka yang membedakan ialah orang berhikmat akan mengetahui jalan yang harus ditempuh menuju hidup yang kekal, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam Injil pasal 14 ayat 16. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak memiliki hikmat bijaksana, dan mereka adalah orang-orang bodoh yang berjalan di dalam kegelapan dan akan menuju kematian yang kekal. Orang berhikmat ialah manusia yang takut akan Allah, sebagaimana tadi tertulis dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10, yang kesenangannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan dilakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Demikian Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 17. Mata orang berhikmat hanya melihat kebaikan sesama dan mendukungnya pula, dan bukan mencela kekurangannya yang ada. Dia akan menggunakan talenta yang dimilikinya untuk melakukan hal yang baik dan untuk kebaikan bersama, demi tercapainya kesatuan, yaitu kesatuan di dalam roh. Kita diminta supaya menjadi orang berhikmat yang mata kita ada di kepala, yang tahu jalan yang akan kita tempuh dan menghindarkan apa saja yang membahayakan dan mencelakakan. Kita mau melakukan yang menyenangkan hati Yesus Kristus, yaitu yang selalu terpanggil untuk memelihara kesatuan dan menghindarkan yang merusak kesatuan kita sesama orang yang percaya. Saudaraku kekasih, marilah kita menjalani hari ini dengan penuh kepercayaan bahwa Roh Allah akan berdiam di dalam hati kita, dan baiklah kita mau dituntun olehnya, supaya apapun yang terjadi,
apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini, segala sesuatunya akan berakhir dengan penuh sukacita, sebab kita telah menggunakan mata kita untuk melihat, mata hati kita untuk berbuat mana yang berkenan di mata Tuhan, dan mana jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, terima kasih atas firman-Mu mengajar kami sebagai orang yang percaya untuk senantiasa berhikmat dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melihat, dan kami boleh menetapkan bahwa kami akan berjalan di jalan kebenaran, jalan yang berkenan bagi Tuhan dan yang menyenangkan hati. Ya Allah Bapa, kami tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, tetapi kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami ya Bapa, topanglah kami di dalam memikul beban yang berat dalam hidup kami. Hadirlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan saat ini. Hanya dengan Engkaulah kami akan mampu berjalan di jalan yang benar, dan hidup kami akan berakhir di dalam kehidupan yang kekal. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.